Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota 1 Fitri Rahmawati, 2 Hidayati Alifah, 3 Tajuddin Nur Aziz akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas berpikirnya manusia. Ilmu yang kita ketahui awalnya sangat sederhana, tetapi lama-kelamaan akan mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan haruslah didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 5 nilai, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai tersebut agar tujuan bangsa dan negara ini dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai tersebut, maka tujuan bangsa akan gagal dan ini akan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Pentingnya nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa dan negara semakin menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi agar Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Perkembangan ilmu yang didominasi negara barat dengan politik global mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu diorientasi dengan jelas untuk menyaring pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuan dan akibatnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab, bermoral. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasionalisme bangsa Indonesia akibat sumbangan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Persaudaraan dan persahabatan dapat terjamin karena tidak lepas dari faktor kemajuan ilmu pengetahuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan
haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulannya adalah, pada akhirnya sangatlah krusial menghadirkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi industri seperti sekarang ini. Pengembangan ilmu di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kelima sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa dalam segala aspek, yang salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Hanyalah sia-sia jika pengembangan ilmu pengetahuan tidak dikembangkan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang ada, karena justru kerusakanlah dalam kehidupan bangsalah yang akan terjadi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.